Halo kawan-kawan burangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini dengan film pasca apokaliptik. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 Episode 1. Scene dibuka dengan memperlihatkan Mbak Melanie yang sedang berlari-lari dan sepertinya ia merencanakan sesuatu. Singkatnya, Melanie telah sampai di perbatasan sambungan antara Snowpiercer dan Big Alice. Wanita itu menghubungi Ben melalui radio, dan Ben sangat senang mengetahui Melanie masih hidup. Ben segera menyuruh Melanie untuk kembali masuk karena Melanie sudah terlalu lama di luar sana. Ya, meskipun pakai kostum pelindung, tapi ada batas waktunya juga guys. Namun Melanie tidak menurut. Ia malah mengeluarkan alat kapaknya, kemudian mulai berusaha memotong tautan kabel Big Alice yang terhubung ke Snowpiercer. The arms are locked in. Sementara di dalam, keputusan Layton adalah tidak menyerah. Tapi Layton dan Ruthie mengatakan mereka bisa bernegosiasi nanti. Sekarang mah majuin dululah keretanya, ntar ngobrolnya ntar aja biar enak. Alexandra setuju, tapi sebelum itu ia meminta sesuatu dari mereka. Gadis itu pun memberikan secari kertas berisi permintaan Mr. Wilport yang harus dipenuhi. Kemudian gadis itu pergi dari sana dengan santainya. Layton dan yang lainnya sangat panik karena waktu mereka hanya sedikit sebelum Snowpiercer membeku dan tidak bisa melaju lagi. Tanpa banyak basa-basi, Layton segera membagi-bagi orang-orangnya berpencar untuk mengambil permintaannya Mr. Wilport. Seperti bir, wortel, telur ayam, ayam betina, dan lain-lain lah. Pokoknya banyak permintaan si Mr. Wilport. Di saat yang sama, Melanie ternyata berhasil memotong tautan kabel itu, sehingga Jappy dan Ben bisa mendapatkan kendali Snowpiercer lagi. Ya saya tahu guys, Jappy itu dipanggilnya Happy, tapi lebih enak panggil Jappy aja. Masa J jadi H? Saya tidak terima. Ben menyuruh Melanie untuk segera masuk, akan tetapi Melanie masih belum juga selesai dengan urusannya. Kali ini wanita itu berusaha merangkak di bawah kereta Big Alice dan sepertinya mencari-cari sesuatu. Lalu di sisi lain, Layton dan rekan-rekan syukurnya juga berhasil mengumpulkan semua permintaannya Mr. Wilport. Suhu kereta saat ini sudah turun drastis minus 20 derajat Celcius, sementara di luar sana minus 118 derajat Celcius. Ketika mereka mengetuk pintu, seorang pria berwajah menyeramkan datang. Sepertinya dia adalah kepala keamanannya Mr. Wilport di Big Alice. Namanya adalah Bob. Semua barang-barang yang diminta Mr. Wilport pun diangkut ke Big Alice. Lalu tak lama kemudian kereta pun dimajukan. Bersamaan dengan Melanie yang juga berhasil menemukan sesuatu yang dia cari-cari di bawah kereta Big Alice. Lalu menempelkan peledak lengket di bagian itu. Saat kereta mulai bergerak, Melanie berusaha meloloskan diri dari bawah Big Alice. Namun Melanie sudah kehilangan banyak tenaga. Ditambah lagi hawa dingin yang menusuk mulai Melanie rasakan. Kostum pelindungnya juga mulai bocor di bagian bahunya. Ya, sepertinya itu adalah akhir dari Melanie. Melanie pun pasrah. Saat Ben mencoba memanggil-manggil Melanie, Melanie berkata dengan suara pelan jika ia melihat salju yang turun dari langit. Ben menjawab, "Tidak mungkin Melanie, kau mulai berhalusinasi. Terlalu dingin di luar sana jadi tidak mungkin turun salju dari langit." Melanie hampir memejamkan matanya. Tetapi Ben terus menyemangati Melanie sehingga Melanie pun dengan segenap jiwa mengumpulkan tenaganya. Ia berlari mengimbangi laju kereta yang mulai bergerak agak cepat. Untungnya Melanie berhasil melompat dan naik ke kereta Big Alice. Kedua kereta itu pun kembali melaju untuk menghangatkan para manusia yang tersisa di muka bumi. Kembali pada Layton dan teman-teman, diketahui setengah penduduk ekor sudah berpindah ke gerbong depan dan setengahnya lagi memilih menetap di gerbong ekor.
Nah, Layton berkata jika gerbong ekor kini bukan lagi ekor, melainkan gerbong perbatasan. Ia memerintahkan semua orang untuk memperkuat pertahanan di perbatasan itu. Sementara itu, Melanie saat ini ternyata disambut oleh Big Alice. Ia dipersilahkan untuk melepas kostumnya dan kemudian diberikan mandi air bersih untuk proses desinfeksi. Melanie terlihat kesakitan ketika luka di bahunya tersiram air. Luka itu karena sedikit kebocoran di kostum. Singkatnya, Melanie telah selesai berpakaian dan sudah dinanti oleh dua orang tak dikenal. Tapi Melanie mengenal salah satunya yang bernama Kevin, teman lama. Lalu Kevin dan orang asing itu membawa Melanie ke suatu tempat. Setelah Melanie masuk ke dalam, ternyata ruangan itu tempat Mr. Wilport berada. Dan inilah bentukannya Mr. Wilport. Pria tua itu terlihat kalem dan tidak menunjukkan amarahnya pada Melanie. Bahkan ia menyapa Melanie dan menanyakan kabarnya. Namun dengan kekaleman dan bicaranya yang santai itu kita bisa merasakan kekuatan intimidasinya. Tentu mereka mengetahui jika Melanie sudah berhasil memotong tautan kabel Big Alice. Sehingga Mr. Wilport tidak bisa lagi mengakses mesin Snowpiercer. Namun mereka tetap bisa membuat Snowpiercer berhenti dengan menggunakan jangkar Big Alice. Intinya Mr. Wilport meminta Melanie untuk menyerahkan Snowpiercer. Lalu Melanie pun menceritakan sejujurnya bahwa sekarang bukan ia yang menguasai kereta Snowpiercer, melainkan warga ekor yang telah berhasil mengambil alih, yaitu Layton. Tak lama kemudian Alexandra datang ke sana dan dengan santainya gadis itu menyapa ibunya. Hello, Melanie. Tentu saja Melanie sangat terkejut, kaget bercampur senang karena ternyata putrinya masih hidup ditambah sekarang sudah besar. Melanie sangat tidak menyangka. Melanie tidak bisa menahan air matanya. Namun di situ Alexandra sepertinya sudah membenci ibunya karena dulu meninggalkannya. Meskipun Melanie menjelaskan kalau ia mengutus orang untuk menjemput Alexandra, kakek dan nenek, tapi Alexandra tetap bersikap sinis pada Melanie. Bahkan memerintahkan Kevin untuk membawa ibunya itu ke penjara. Sementara itu, Layton saat ini sedang mengadakan rapat bersama para penduduk Snowpiercer di gerbong kelas 3. Terjadi perdebatan yang cukup lama tentang apa yang harus mereka lakukan. Hingga keputusan pun diambil yaitu akan menunggu Mr. Wilport keluar dan berbicara pada mereka. Siapa tahu kita bisa membuat kesepakatan dengan Mr. Wilport, ucap Layton. Namun Layton berjanji bahwa ia tak akan membiarkan Mr. Wilport berkuasa atas Snowpiercer. Setelah itu, terjadi keributan di atas sana saat Zyurek dan Udin mencoba memberi Zarah pelajaran karena sudah mengkhianati Josie. Namun dengan gercep Layton menghentikan mereka, dan di situ Zarah jujur jika ia hanya melindungi bayi di kandungannya. Layton pun menambahkan jika itu adalah bayinya. Ruthie yang mendengar hal itu terlihat senang dan bersyukur. Kehamilan di Snowpiercer sangatlah langka, jadi Zarah harus mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun Zyurek dan Udin terlihat tidak senang, bahkan mereka sepertinya juga mulai hilang respect kepada Layton. Beberapa saat kemudian, Layton memberikan pengumuman melalui siaran Snowpiercer kepada seluruh warga Snowpiercer bahwa ia akan menunda pembuatan sistem demokrasi mereka di Snowpiercer karena masalah yang sedang terjadi sekarang. Kini warga Snowpiercer sudah berhasil mendapatkan kemerdekaan dan menghilangkan sistem kasta di kereta ini. Namun kedatangan Mr. Wilport pasti akan merebut itu semua dari mereka. Jadi Layton meminta seluruh warga Snowpiercer untuk bersatu dan mendukungnya dalam upaya melawan Mr. Wilport. Beralih pada Melanie. Di dalam selnya, Melanie terlihat sangat senang ketika Alexandra datang mengunjunginya. Alexandra tampak basa-basi dan menanyakan bagaimana keadaan di luar sana pada Melanie. Alexandra tampak judes ngomongnya, tapi saya tahu kalau Alexandra dalam hati kecilnya juga sangat merindukan ibunya. Saat Melanie menanyakan kakek dan nenek, Alexandra mengatakan kalau mereka tidak mau ikut dan memilih untuk meninggoy saat utusan Melanie menjemput saat itu.
Lalu Alexandra juga bertanya tentang sampel salju yang ada di kostumnya Melanie. Kenapa Melanie mengambil sampel salju di luar sana gitu? Melanie pun menjawab kalau ia hanya ingin membawa salju itu karena sudah 7 tahun ia di dalam kereta. Mendengar itu Alexandra kembali marah sambil berkata, "Kau berbohong lagi padaku, Mak," sambil beranjak pergi. By the way, iya ya, buat apa Melanie mengambil salju di luar? Pagi harinya Melanie didatangi 2 orang petugas yang langsung membawanya ke suatu tempat. Ternyata ia dibawa ke ruangan medis. Terdapat 2 orang dokter yang nyentrik di tempat itu. Mereka berdua disebut Dr. Hedwood. Diketahui ternyata Alexandra lah yang memerintahkan petugas untuk membawa Melanie berobat ke Dr. Hedwood. Karena bahu Melanie terluka, ditambah lagi Melanie juga terkena radang dingin di paru-parunya. Synthetic tissue gel. Yes. By the time we're finished. Di saat yang sama, Ruthie mengantarkan Layton dan Zarah ke tempat kediaman baru mereka. Sebuah gerbong yang cukup mewah khusus untuk Zarah dan Layton. Ruthie ingin memperlakukan Zarah dengan baik karena setiap bayi yang lahir di Snowpiercer adalah harapan, ucapnya. Ketika Layton bertanya kemana penghuni gerbong itu, Ruthie menjawab gerbong tersebut yang dihuni oleh para lansia 80-an melakukan bunuh dirman dengan minum sianida saat warga ekor dan kelas 3 menyerang. Jadi ya, gerbong mewah ini milik Layton dan Zarah sekarang. Di gerbong ekor atau perbatasan, para pasukan Snowpiercer masih siaga berjaga-jaga jika pasukan Big Alice datang menyerang. Dan sebenarnya mereka juga punya rencana lain. Layton memutuskan untuk menyerang Big Alice terlebih dahulu sebelum Mr. Wilport yang menyerang duluan Snowpiercer. Dan rencana itu tanpa sepengetahuan Ruthie dan penduduk lain, hanya diketahui oleh para pasukan pejuang. Pike dan kawan-kawan yang masih menunggu kedatangan Layton tiba-tiba melihat petugas Big Alice yang menawari barter. Mereka meminta makanan dan imbalannya adalah narkoboy. Pike dengan penuh semangat langsung mengumpulkan buah-buahan dari rekan-rekannya dan langsung ditukarkan dengan sebungkus narkoboy. "Wah, sudah 7 tahun saya tidak ngeplay," kata Pike. Sangat tidak patut ya guys. Tak lama berselang, Layton bersama Pak Rossi pun datang ke sana. Misi utama mereka juga adalah untuk menyelamatkan Melanie. Tapi di situ Ben ragu dengan keputusan Layton itu. Namun Layton tetap yakin dengan rencananya. Lalu, Layton pun mencium aroma narkoboy. "Woi, siapa ini yang konsumsi barang haram?" teriak Layton. Dan terciduklah Pike. Pike pun jujur ia mendapatkan barang haram itu dari barter dengan petugas Big Alice. "Aha," kata Layton, "saya jadi punya ide." Ia pun menyuruh Pike untuk mencoba melakukan barter lagi. Dan Pike mencoba menggoda mereka dengan buah mangga. Di seberang sana ada Kevin dan 2 orang petugas. Tentu mereka sangat tergoda. Sama sekali tidak ada buah-buahan di Big Alice. Tapi jangan sampai Mr. Wilport tahu, ucap Kevin. Ketika pintu dibuka sedikit, bukannya beneran barter, si petugas itu langsung dihajar oleh Pike dengan senjata. Lalu Udin dan yang lainnya pun membuka pintu selebar mungkin dan menahannya dengan sepotong besi. Saat itu juga para pejuang Snowpiercer menyerbu Big Alice. Si Kevin tertangkap, tapi tidak dibunuh, melainkan ditarik dan dibawa ke gerbong Snowpiercer. Dalam penyerangan itu, sepertinya Layton dan kawan-kawan unggul besar dikarenakan para pejuang Big Alice lebih lemah dari mereka dan tampak seperti warga biasa yang tidak kuat. Namun keadaan berbalik ketika si manusia seram Bob datang. Tidak hanya seram, ternyata Bob sangatlah kuat. Hanya sendirian ia mampu menjatuhkan beberapa pejuang Snowpiercer dengan sadis. Lalu tak sampai di sana, Bob menyalakan sesuatu sehingga udara dingin di luar mulai memasuki gerbong Big Alice. Tentu saja Layton dan kawan-kawan sangat kewalahan dengan hawa dingin yang menusuk itu.
sampai-sampai membuat mereka kesusahan bernapas dan sebagian orang mulai membeku. Layton pun memerintahkan pasukannya untuk mundur, meskipun beberapa orang tidak berhasil selamat. Bob dengan santainya mendorong orang terakhir keluar dari Big Alice lalu menutup pintunya. We got it to 70 below in seconds and he didn't even feel it. Pak Rossi, Bastille, dan Layton benar-benar kaget dan heran bagaimana si manusia seram mampu bertahan di suhu yang sangat dingin tadi, membuat mereka kalah telak, padahal cuma satu orang. Dan di sana Ruthie sudah berdiri dengan wajah masam dan kesal kepada Layton karena tidak memberitahunya terlebih dahulu. Korban yang terluka juga diperkirakan adalah 20 orang. Layton meminta maaf, namun ia berkata sisi baiknya mereka mendapatkan tawanan, yaitu si Kevin. Tentu saja Ruthie juga mengenal Kevin. Di situ Kevin berkata, "Kalian sudah membuat kesalahan besar, guys." Di saat yang sama terlihat Mr. Wilport yang sedang marah-marah. Kini semua emosinya keluar dan ini semua salah Melanie, ucapnya. Karena sudah sangat kesal, Mr. Wilport membawa Melanie ke ruangan mesin dan di sana ada Alexandra. Ternyata Alexandra lah engineer-nya Big Alice. Mr. Wilport memerintahkan Alexandra untuk menghentikan Snowpiercer dengan jangkar dan langsunglah Alexandra laksanakan. Alex. Reverse. Kereta raksasa itu berhenti untuk yang kedua kalinya. Mr. Wilport sudah sangat kesal dan akan memberikan orang-orang Snowpiercer pelajaran. Pria itu tidak peduli dengan Kevin yang tertangkap. Mr. Wilport menyuruh Alexandra untuk memutuskan gerbong depan. Ya, setelah gerbong depan diputus, Mr. Wilport berencana meninggalkan kereta Snowpiercer tetap diam di situ. Sementara mereka dengan menggunakan Big Alice akan melaju selama 1 putaran. Ketika mereka kembali nanti, orang-orang Snowpiercer pasti sudah pada mati membeku. Jadi mereka bisa mengambil alih Snowpiercer dengan sangat-sangat mudah. Snowpiercer, reverse 1/4 speed. Train. Alex will disconnect and we'll take a short. You can't get this Layton to surrender my train. Melanie sangat terkejut mendengar itu dan mencoba membujuk Alexandra untuk tidak melakukannya. Namun Alexandra lebih memilih untuk menuruti Mr. Wilport dan memulai pemutusan gerbong depan Big Alice yang terhubung ke gerbong ekor Snowpiercer. Namun siapa sangka peledak lengket yang dipasang Melanie menggagalkan rencana Mr. Wilport itu. Alex. Ledakan tersebut membuat sambungan gerbong rusak sehingga Alexandra tak bisa memutus gerbong depan. Tidak punya pilihan lain daripada mereka mati membeku bersama, Mr. Wilport pun menyuruh Alexandra melajukan kereta. Pria tua itu tampak sangat bete. Sementara Layton dan para penduduk Snowpiercer merasa lega karena kereta kembali melaju untuk membuat mereka tetap hangat dan tetap hidup. Snowpiercer bersambung. Inilah Snowpiercer Season 2 Episode 2. Pagi yang indah di Snowpiercer. Terlihat Layton dan Bastille sedang berjalan-jalan sambil berbincang. Layton menanyakan keadaan kereta selama ia tidak mengawasi. Di situ Bastille mengatakan kalau seluruh penduduk Snowpiercer sepertinya terbagi menjadi 2 kubu. Ada kubu yang membela Layton dan berpikir Mr. Wilport akan membunuh mereka. Sementara kubu satunya lagi justru membela Mr. Wilport dan berpikir Mr. Wilport akan menyelamatkan mereka dari Layton. Ditambah lagi ada kejadian penyerangan semalam. Seorang wanita dari gerbong ekor menjadi korbannya, sampai kedua jarinya dibuntungin. Layton terkejut. Yang bener Bes, siapa wanita ekor itu? Bastille menjawab, aku tidak tahu, dan sepertinya aku tidak punya wewenang untuk mencari tahu itu, Layton. Mendengar jawaban Bastille, Layton jadi punya ide. Ia pun membawa wanita itu ke ruangannya Pak Rossi, kemudian mengangkat Bastille menjadi detektif kereta.
Awalnya Bastille tidak mau karena ia sudah banyak kena mental karena terlalu sering melihat darah. Namun Layton berhasil meyakinkannya dengan mengatakan jika Layton hanya dapat mengandalkan Bastille. Ladies and gentlemen, Detective Bastille. Jadi Layton menugaskan Bastille untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di penyerangan itu. Sementara Layton sendiri dan Pak Rossi akan menginterogasi si Kevin. Kemudian scene berganti memperlihatkan Melanie yang masih di dalam sel. Kemudian tak lama putrinya datang. Alexandra mengatakan bahwa ia dan Dr. Hedwood sudah meneliti sampel salju yang dibawa oleh Melanie. Tapi tidak ada apa-apa. Terus buat apa ini dibawa? Aku kan kepo, Mak, tanya Alexandra. Bukannya menjawab, Melanie malah bertanya apakah ada kandungan amonium sulfat di dalam salju itu. Alexandra mengiyakan, mungkin senyawa itu berasal dari vulkanik. Kemudian Melanie menambahkan bahwa ia melihat salju yang turun dari langit. Tentu Alexandra tidak percaya. Impossible, ucapnya. Kemudian Alexandra pun kembali meninggalkan Melanie sendirian di sana. Kembali ke Layton yang saat ini sedang bersama Pak Rossi menginterogasi si Kevin. Awalnya si Kevin ini tampak sangat setia kepada Mr. Wilford, tidak mau membocorkan informasi apapun. Namun Layton dan Pak Rossi punya banyak akal. Mereka memberikan sepiring sayap ayam yang dimasak dengan sangat enak. Awalnya Kevin jual mahal dan pura-pura gak tertarik. Tetapi pada akhirnya Kevin pun tidak kuat iman dan langsung menyantap masakan ayam itu dengan sangat lahap. Namun Pak Rossi dan Layton mengambil kembali piring itu dan menahan Kevin. Kasih tahu dulu nih informasi baru lanjut makan, ucap Layton. Akhirnya Kevin mau buka mulut dan dari pembicaraan itu kita mendapatkan beberapa informasi. Pertama, kru Big Alice berjumlah sekitar 100 orang. Lalu tentang Bob si manusia tahan udara dingin, itu karena Bob menjadi bahan eksperimen. Dia menjalani semacam proses pencangkokan kulit sintetis. Kenapa Kevin tampak sangat kelaparan? Apakah di Big Alice tidak ada makanan? Terus bagaimana mereka bertahan hidup selama 7 tahun? Ternyata Mr. Wilford dan para awaknya hanya bisa memakan makanan kaleng, guys. Dan mereka punya persediaan makanan kaleng yang sangat banyak, tapi hanya makanan kaleng saja. Jadi itulah alasan mengapa Kevin sangat lahap makan ayamnya. 7 tahun gak makan ayam, bayangin. Scene berpindah pada Pike dan pasukan di perbatasan. Mereka tiba-tiba dikirimin tas unik berwarna merah. Ruthie pun dipanggil. Ruthie langsung tahu kalau tas merah itu adalah komunike yang fungsinya untuk berkomunikasi. Ruthie terlihat sangat senang dan membawa tas komunike itu pada Layton dan yang lainnya. Surat itu kemudian dibuka. Ruthie tampak sangat mengagumi Mr. Wilford sampai-sampai mencium tulisan tangannya itu. Setelah dibaca, ternyata isi dari surat itu Mr. Wilford ingin bertemu secara langsung dengan Layton si pemimpin Snowpiercer saat ini. Sembari mereka saling bertukar sandera yaitu Melanie dan Kevin. Meskipun tampak mencurigakan, tapi Layton menyetujuinya demi mereka mendapatkan Melanie kembali. Ya, Layton paham alasan Mr. Wilford ingin melakukan itu adalah untuk mengawasi mereka. Karena Mr. Wilford belum tahu seperti apa bebenguknya Layton. Sementara itu, saat ini Bastille mengunjungi tempat di mana si korban wanita gerbong ekor dirawat. Dan ternyata korban penyerangannya itu adalah Lights. Bastille sangat prihatin. Namun Lights tidak tahu siapa pelakunya. Karena saat itu kepalanya ditutupin pakai karung lalu Lights digebukin sampai babak belur. Dan terakhir ibu jari dan kelingkingnya dipotong. Sungguh tragis. Lights merasa trauma dan ia akan memilih untuk kembali ke gerbong ekor. What? I didn't see faces. Can you tell me what happened? They cut off her fingers. Setelah dari sana, Bastille terlihat mengunjungi TKP. Tempatnya Lights diserang, yaitu ruang teh yang rupanya adalah tempat untuk berdoa. Bastille di sana bertemu dengan seorang pendeta bernama Pastor Logan. Pastor Logan cukup prihatin dengan kejadian semalam dan ia berusaha memberikan informasi apapun yang dia tahu kepada Bastille. Namun sepertinya tak ada informasi yang bisa berguna untuk menangkap sang pelaku saat ini. Singkat cerita, pertemuan pun dilakukan.
Kini Layton dan Mr. Wilport sama-sama sudah saling mengetahui bagaimana rupa wajah musuh satu sama lain. Mr. Wilport memanggil Layton dengan sebutan King Layton. Namun Layton berkata tak ada raja di sini karena Snowpiercer adalah milik rakyat, bukan miliknya. Kemudian tak lupa Mr. Wilport juga memberikan sapaan hangat kepada Pak Rossi dan Ruthie. Lalu penukaran pun dilakukan. Kevin untuk Melanie, Melanie untuk Kevin. Keduanya berjalan bersamaan untuk kembali ke tempat masing-masing. Namun sebelum Melanie pergi, Alexandra menemuinya dan kembali menanyakan tentang sampel salju yang dibawa Melanie. Lagi-lagi Melanie mengatakan belum tahu, tapi ayo kita cari tahu bersama. Mari ikut aku Alex, kata Melanie. Namun, Just tell me what it is. singkat cerita, saat ini Melanie sudah sampai di ruang mesin dan sudah bertemu dengan Ben dan Japi. Ketika Ben dan Japi melihat luka radang dingin di bahu Melanie, rupanya lukanya nyaris sembuh total. Dr. Hedwood luar biasa sekali ya. Wanita itu pun langsung menceritakan penemuannya, bahwasanya sampel salju yang ia bawa dari luar ternyata mengandung senyawa amonium sulfat. Japi menjawab apakah itu mungkin berasal dari vulkanik? Menurutku bukan, timpal Melanie. Amonium sulfat ini aku rasa adalah CW7. Apa itu CW7? CW7 adalah senyawa yang ditembakkan oleh para ilmuwan ke atmosfer 7 tahun silam yang mengakibatkan bekunya seluruh bumi. Dan kini senyawa CW7 mungkin saja sudah mulai hancur dan turun dari atmosfer. Ini adalah sungguh kabar yang sangat baik guys. Scene lalu menyorot Zarah yang sedang mengantarkan peralatan ke ruang pemulihan. Betapa terkejutnya wanita itu ketika melihat ada seorang pasien yang sedang dirawat di sana. Karena pasien itu ternyata adalah Josie yang kondisinya benar-benar mengkhawatirkan, tapi masih hidup. Entah apa yang Zarah pikirkan, mungkin wanita itu tidak mau Josie hidup dan mengambil Layton darinya. Zarah dengan nekat diam-diam berusaha membunuh Josie dengan menyuntikkan suatu cairan ke kantong impusannya Josie. Namun tetapi saat Zarah hendak pergi, ia sangat kepikiran dan malah kembali lagi, mengurungkan niatnya untuk membunuh Josie, dan Zarah membetulkan kembali impusannya Josie itu. I'm sorry, Josie. Kembali pada Melanie, Ben dan Japi yang saat ini sudah memanggil Layton untuk menyaksikan penemuannya Melanie. Mereka pun meluncurkan satu balon cuaca ke langit untuk memastikan apakah itu benar bumi mulai menghangat. Layton menyahut, "Lah masa sih guys? Tapi kenapa tiap hari suhunya masih dingin segitu-segitu aja?" Melanie menjawab, "Ya memang, makanya kita ngeluncurin itu balon data cuaca untuk mengetahui suhu di atas sana." Dan hal itu terbukti. Semakin balon data cuaca naik ke ketinggian, suhu yang dirasakan pun perlahan-lahan semakin naik. Mereka semua terlihat sangat gembira karena bumi akhirnya akan kembali hidup. Di Big Alice, Kevin sedang memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang Snowpiercer kepada Mr. Wilport. Semua yang ia lihat dan pelajari selama menjadi tawanan di sana. Sambil Mr. Wilport mengajak pemuda itu untuk mandi di bathtub bersamanya. Kemudian Mr. Wilport bertanya, apakah Kevin memberitahukan informasi tentang mereka kepada Layton? Kevin berbohong dengan mengatakan tidak. Tapi Kevin jujur berkata kalau dirinya memakan masakan ayam di Snowpiercer. Mr. Wilport tampak kecewa karena Kevin sudah membuat mereka terlihat kelaparan. Itu adalah rahasia besar mereka. Jadi begini guys, Mr. Wilport dan Layton sebenarnya saat ini sedang perang memperebutkan Snowpiercer. Namun sangat berbeda caranya dengan Layton. Mereka akan bermain politik, saling menyusun strategi dan rencana sebaik mungkin untuk menjatuhkan satu sama lain. Jadi tidak dengan peperangan pertumpahan darah ya. Nah, jadi Mr. Wilport kecewa karena itu bisa membuat Layton memiliki rencana yang bagus. Ditambah lagi, Mr. Wilport tahu kalau Kevin yang sudah menerima barter dengan ilegal di perbatasan tanpa sepengetahuannya.
dan itu berakibat penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Layton kepada mereka. Jadi, di sini Mr. Wilport meminta Kevin untuk melakukan bunuh Dirman dengan menggunakan pisau cukur. Pria tua itu meminta Kevin untuk menyayat tangannya sendiri. Kevin terlihat sangat ketakutan, tapi dirinya sama sekali tidak bisa menolak. Seret, bunyi sayatan terdengar ngilu. Kevin menyayat pergelangan tangannya sendiri, sehingga darah pun mengucur, merubah warna air di bathtub menjadi merah. Perlahan-lahan Kevin pun melemas dan meninggoy. Kejamnya Mr. Wilport. Sementara itu, Melanie dan Layton terlihat sedang berbincang tentang rencana mereka. Mereka membutuhkan banyak sekali peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ini. Mereka tidak punya semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan yang memilikinya hanyalah Mr. Wilport di Big Alice. Sayangnya Mr. Wilport pasti tidak akan mau bekerja sama dengan mereka jika Mr. Wilport tidak memimpin Snowpiercer, ucap Melanie. Tapi Layton berkata ia punya rencana. Kemudian Melanie menambahkan, Layton harus bisa membuat Ruthie berada di pihak mereka, karena Ruthie merupakan orang yang cukup berpengaruh di Snowpiercer ini. Scene berganti pada Terence yang sedang melakukan barter narkoboy dengan Pike. Terence tampak sangat senang melihat kembali barang haram itu setelah sekian lama. Lalu setelah Pike pergi, ia kedatangan dua tamu, ialah Osweiler dan LJ yang meminta pekerjaan. Alhasil, Terence pun memberikan pekerjaan sebagai tukang bebersih sama sepertinya. Namun siapa sangka, Osweiler dan LJ menerima pekerjaan itu. Ya, karena mereka berdua sudah sama-sama kehilangan reputasi dan membutuhkan pekerjaan untuk makan. Sementara itu, Layton menemui Ruthie kemudian membuatkan surat untuk Mr. Wilport. Ruthie benar-benar mengagumi si Mr. Wilport ini. Surat yang akan mereka kirimkan itu bahkan Ruthie kemas dengan sangat spesial. Singkatnya, si surat itu telah sampai ke tangannya Mr. Wilport. Ketika pria tua itu membacanya, ia terkejut Layton mengundangnya untuk melakukan rapat di ruang makan kelas 1. Karena itu bisa jadi kesempatan untuknya mempengaruhi para penduduk Snowpiercer di sana. Singkat waktu, Mr. Wilport dan beberapa awaknya termasuk Alexandra telah datang ke perbatasan. Langsung disambut oleh Pak Rossi dan Ruthie. Ruthie sangat terharu setelah sekian lama akhirnya bisa menjabat tangan Mr. Wilport. Setelah selesai diperiksa, Mr. Wilport dan para awaknya pun diantarkan menuju ke gerbong kelas 1. Dalam perjalanannya, tentu saja harus melewati gerbong kelas 3. Siapa sangka para penduduk terlihat sangat antusias dan bersorak senang dengan kedatangannya Mr. Wilport di Snowpiercer. Mr. Wilport disambut dengan begitu hangat dan meriah oleh mereka. Yang caper juga ada. Nih si LJ tiba-tiba datang dan memeluk Mr. Wilport, mengatakan kalau ia adalah anak dari Roger dan Leila. Untungnya Mr. Wilport memang mengenal baik orang tuanya LJ. Singkat, Mr. Wilport dan para awaknya telah sampai di ruang makan kelas 3. Penduduk kelas 1 juga menyambut dengan meriah dan sangat senang atas kedatangan Mr. Wilport. Setelah Mr. Wilport dipersilahkan duduk, Melanie pun langsung mengumumkan kepada semua orang bahwa bumi telah menghangat. Mereka telah melakukan penelitian dan yakin jika CW7 telah hancur dan turun dari atmosfer. Jadi sekarang yang perlu mereka lakukan adalah membuat penelitian baru untuk mencari tahu daerah mana yang sekiranya bisa mereka tinggali. Karena suhu dingin di bumi tidak akan langsung menghilang seluruhnya. Pasti ada beberapa wilayah yang menghangat duluan. Nah, tujuan mereka adalah mencari wilayah tersebut ada di mana. Snowpiercer dan Big Alice harus bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Semua orang yang mendengarnya tampak kaget bercampur senang karena mereka akhirnya memiliki harapan. Namun tidak dengan Mr. Wilport, raut wajahnya terlihat masam. Ya, Mr. Wilport sangatlah haus akan pujaan. Ia ingin menjadi raja yang dikagumi, dihormati, dan dipuji oleh orang-orang. Tapi jika memang bumi kembali bisa ditinggali, kereta Snowpiercer-nya tidak akan lagi dibutuhkan oleh semua orang. Artinya Mr. Wilport tidak akan dikagumi lagi. Mr. Wilport langsung menentang hal itu. Bisa saja kan Melanie berbohong tentang semua ucapannya itu, kata Mr. Wilport. Namun Dr. Hedwood yang juga ikut hadir dalam pertemuan itu angkat bicara.
Mereka memang menemukan amonium sulfat dalam sampel salju yang dibawa oleh Melanie. Jika itu berasal dari CW7, teori Melanie masuk akal dan bisa saja bumi memang kembali menghangat, ucap mereka. Mr. Wilport kehabisan akal. Ya sudahlah, oke fine, aku percaya. Tapi untuk melakukan penelitian itu, seseorang harus dikirimkan ke stasiun cuaca di Gunung Rocky dan tinggal di sana selama sebulan. Itu benar kan Melanie? Tanya Mr. Wilport. Melanie mengiyakan hal itu. Mr. Wilport setuju untuk turut membantu, namun dengan syarat Melanie sendiri yang harus diutus ke stasiun cuaca. Tidak boleh ilmuwan lain. Layton dan yang lainnya menolak hal tersebut. Namun Melanie menyetujuinya, asalkan dengan syarat Mr. Wilport harus menghentikan permusuhan dan bersedia memberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah disepakati, orang-orang pun bersorak senang gembira. Ini adalah harapan besar untuk mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik di bumi. People of Snowpiercer and Big Alice, we need to release a network of sounding balloons across the continent in our lifetimes. Dan Bastille ada di sana menyaksikan hal itu. Bastille tampak curiga ketika melihat selebrasinya Mr. Wilport yang mengacungkan 3 jari membentuk simbol huruf W yang berarti Wilport. Bastille segera bergegas pergi dan singkatnya sampai di gerbong ekor menemui Lights. Bastille meminta wanita itu untuk menunjukkan tangannya yang dipotong. Dan benar dugaan Bastille, ibu jari dan kelingking Lights yang dipotong itu menyisakan ketiga jari Lights yang membentuk simbol huruf W, Wilford. Ini adalah tanda bahwa Mr. Wilport adalah dalang di balik penyerangan itu. Yang berarti Mr. Wilport punya antek-antek di antara para penduduk Snowpiercer. Kini tugas Bastille adalah mencari tahu siapakah pemimpin antek-antek Mr. Wilport di Snowpiercer. Di saat yang sama, Mr. Wilport dan para awaknya terlihat sudah pergi dari pertemuan untuk kembali ke Big Alice. Tiba-tiba, Layton dihampiri oleh Zarah yang memberitahukan tentang Josie. Mendengar hal itu, tentu kaget banget dong Layton sampai langsung berlari tunggang langgang menuju ruang pemulihan yang diberitahukan oleh Zarah. Dan benar saja, ada Josie di sana dengan kondisi tubuhnya yang sangat memprihatinkan. Namun Layton sangat senang Josie ternyata masih hidup. Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.